Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1 muatan ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan bahas tentang ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhimpun dalam bentuk Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disebut dengan ASEAN, yakni Association of Southeast Asian Nations. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak tergabung dalam ASEAN yakni Timor Leste. Sejarah terbentuknya ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara dari negara-negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand mengadakan pertemuan atau konferensi di Bangkok, Thailand. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri, yakni yang pertama dari Malaysia, Tun Abdul Razak, dari Thailand, Tanat Koman, dari Singapura ada S. Rajaratnam, dari Filipina ada Narcisco Ramos, dan dari Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri saat itu yakni Adam Malik. Banyak negara di Asia Tenggara yang memiliki persamaan. Oleh sebab itu mereka menggabungkan diri dalam ASEAN. Di antara persamaan-persamaan itu, yang pertama yakni persamaan letak geografis, yaitu sama-sama terletak di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib atau sejarah, yakni hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan bangsa barat, kecuali Thailand. Yang ketiga, memiliki persamaan ekonomi, yakni mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara merupakan negara agraris, dengan mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani. Yang keempat, persamaan budaya. Hampir semua daerah Asia Tenggara adalah penyebaran kebudayaan Melayu Austronesia. Yang kelima, persamaan kepentingan, yaitu mengarahkan mewujudkan kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN. Sesuai dengan Deklarasi Bangkok, maka tujuan pembentukan ASEAN yakni yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. 3. Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. 5. Mendirikan industri dan memperluas perdagangan, termasuk perdagangan internasional. 6. Memajukan studi-studi tentang Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang lebih dengan organisasi-organisasi regional dan internasional. Menurut perkembangannya, negara pendiri ASEAN hanya 5, tapi untuk saat ini anggota ASEAN ada 10 negara. Setelah bergabung Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, dan yang terakhir Kamboja. Selanjutnya kita akan bahas tentang lambang ASEAN. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran berwarna biru yang di dalamnya terdapat 10 batang padi berwarna coklat yang diikat. Di bawah batang padi bertuliskan ASEAN berwarna biru dan warna dasarnya kuning. Arti dari warna-warna tersebut adalah warna biru melambangkan persahabatan, warna kuning melambangkan kemakmuran, warna coklat melambangkan kekuatan, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Arti dari bentuk lambang ASEAN. Di situ ada gambar lingkaran ya. Lingkaran mewakili persatuan antar negara-negara anggota ASEAN. 10 tangkai padi melambangkan anggota ASEAN saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Dan tulisan ASEAN mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Sekarang kita bahas tentang letak geografis negara-negara yang ada di Asia Tenggara.
Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki laut, kecuali Laos. Secara geografis, negara-negara yang ada di Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yakni sebelah barat Samudra Hindia dan Teluk Benggala, sebelah utara Laut Cina Selatan, sebelah timur Samudra Pasifik, dan sebelah selatan Samudra Hindia, serta negara Timor Leste. Karena hampir semua wilayah negara di kawasan Asia Tenggara memiliki laut, sehingga sumber daya alam yang melimpah, yakni ikan dan hasil laut. Selain itu, sumber daya alam yang menjadi komoditas ekspor adalah tambang seperti minyak bumi dan gas. Selain tadi, wilayah-wilayah di Asia Tenggara banyak yang memiliki laut, mereka juga memiliki daratan, yakni berupa semenanjung dan gugusan kepulauan. Negara dengan daratan berupa semenanjung yakni Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Malaysia ini hanya yang sebelah barat saja. Sedangkan daratan yang berupa gugusan kepulauan yakni Filipina, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian timur. Secara iklim, wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara, semua negaranya beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas. Sehingga negara-negara ini kaya akan hutan tropis dengan beragam flora dan fauna. Hanya Myanmar bagian utara saja yang memiliki iklim subtropis.